Partai Golkar berencana mengganti Ketua DPR Ade Komarudin. Rapat internal Partai Golkar sudah sepakat mengembalikan lagi jabatan Ketua DPR kepada Setia Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Ade Komarudin mengaku belum menerima surat resmi hasil rapat pleno dari DPP Partai Golkar tentang penggantian dirinya dari jabatan Ketua DPR. Ya, saya sudah dapat undangan, ya kan, selaku anggota fraksi, katanya ada rapat fraksi ya jam 3 ya. Dan kita tahu bahwa DPP sudah pleno katanya, tapi saya sampai hari ini belum menerima resminya. Jadi yang saya lihat nanti resminya kayak gimana, nanti saya pelajari, gitu. Pelajari dengan baik, gitu. Untuk nanti tentu saya akan konsultasikan kepada para senior saya. Kepastian Partai Golkar mengangkat kembali Setia Novanto menjadi Ketua DPR setelah Mahkamah Kehormatan DPR menyatakan Setia Novanto tidak melakukan pelanggaran etik dalam kasus Papa Minta Saham. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menambahkan putusan Mahkamah Konstitusi soal bukti rekaman suara tidak bisa dijadikan bukti, semakin menambah keyakinan Golkar untuk mengangkat kembali Setia Novanto jadi Ketua DPR. Bahwa DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan secara bulat aklamasi ya untuk mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Ya, dengan pertimbangan bahwa setelah melalui proses ya apa yang dituduhkan ya Setia Novanto di dalam proses-proses yang ada itu kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan bahwa penyadapan yang dilakukan itu tidak menjadi alat bukti. Kemudian yang kedua adalah bahwa tuduhan tentang pemufakatan jahat itu juga tidak. Maka dengan demikian ya, secara hukum apapun yang pernah dituduhkan itu tentu tidak benar. Kritik terhadap rencana pencalonan kembali Setia Novanto sebagai Ketua DPR datang dari Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia (ICW). Mereka menilai Setia tak layak untuk duduk kembali sebagai Ketua DPR. Saya tidak melihat positifnya karena kalau kita lihat flashback ke belakang selama beberapa bulan yang bersangkutan menjadi Ketua DPR, yang hadir justru kontroversi, mulai dari rencana pembangunan gedung, kemudian wacana dana aspirasi, kemudian proyek modernisasi DPR yang tidak jelas bentuk platform modernisasi, dan sampai pada titik Setia Novanto pernah dijatuhi sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan karena bertemu dengan Donald Trump dan Fadlizon. Setia Novanto pernah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR pasca munculnya kasus Papa Minta Saham. Kisahnya berawal saat Menteri SDM Sudirman Said melaporkan Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pencatutan nama Presiden untuk memuluskan renegosiasi kontrak dengan PT Freeport. MKD menggelar sidang dengan memanggil sejumlah saksi dan memeriksa Novanto secara tertutup. Sesaat sebelum MKD mengeluarkan keputusan, Novanto mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Setia Novanto secara resmi mengumumkan mundur di rapat paripurna DPR. Pilihan saya ini adalah bentuk penghormatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama saya mengemban tugas sebagai Ketua DPR Republik Indonesia, tentu banyak dinamika yang kita rasakan bersama, dinamika yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana, merupakan peristiwa politik, sikap yang harus kita landasi sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, kepentingan bangsa, dan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR Republik Indonesia. Prinsip tersebut saya pegang sebagai Ketua DPR, dan atas dasar itulah saya mengundurkan diri seraya memohon maaf atas segala keikhlafan yang terjadi, serta doa saya yang tulus untuk bangsa dan negara. Semoga bangsa ini dapat menyongsong masa depan yang lebih baik